Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, untuk salat Idul Adha disunnahkan lebih pagi dari salat Idul Fitri, karena di samping ada sunnah salat ini, ada juga sunnah namanya imsak, puasa. Uji wong Lembang puasa burung, puasa burung. Coba kamu mungkin ada yang jualan di pasar burung, tanya orang sana. Pak Manus jalannya baca disebut puasa burung. Burung itu pagi mentu langsung nyari makan, apa? Tak tahu juga. Yang jelas itu imsak, sunnah. Disunahkan di hari Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebaliknya, disunahkan kita makan sebelum pergi sholat Lebaran. Idul Adha disunahkan imsak, bertahan dari adzan subuh sampai selesai sholat Id, bukan selesai khutbah Id. Ya. Kalau ketemu khotib yang panjang ceritanya, bukan sejarah dari Nabi Allah Ismail dan dari Nabi Allah Ibrahim meninggalkan harinya kepanasan sampai ketemu banyu, Nabi Ismail injak-injak kaki itu panjang sampai cerita nak nyembelih Nabi Ibrahim. Oh, 7 episode itu. Ya, pacar setengah jam lebih ceramahnya, cerita dia tentang Nabi Ibrahim panjang cerita, belum foto ini, belum apanya, kacip tu. Ya. Selesai sholat Id langsung boleh dibatalkan. Kalau memang panitia langgar masjid yang ngadakan untuk butur, untuk nyiapin banyu atau apa, kawan di rumah, nah modal ini jadilah sama ke rumah sih kok. Begitu selesai assalamualaikum assalamualaikum, takbiran kan disunahkan, nanti takbiran telah makan rumah sih kok, banyu atau itu sunnah. Nah, sunnah melakukan ini imsak dari semenjak adzan subuh sampai selesai sholat Id, bukan selesai khutbah. Nah, maka dari inilah di antara hikmahnya sholat Idul Adha itu dicepatkan lebih pagi dibandingkan Idul Fitri. Untuk apa? Ya, untuk mereka yang puasa ini. Kesian kalau kita sholat jam 8, khutbah ceramah 40 menit, bubar, kita nak makan, nak lemak di rumah, nak tinggalkan, nak lemak di rumah. 8:30, 9 baru selesai semayang mungkin. Misal 8:04 itu puasanya ya. Jadi dicepatkan. Jam berapa sholat Idul Fitri? Kami biasa jam 8 Ustaz. Dari jam ya jam 8 ayo. Idul Adha sama beda kan? Sama Nabi bedakan. Nabi membedakan. Kalau Idul Adha dicepatkan oleh Nabi, maka cepatkan 7:30. Idul Fitri setengah 8, jam 7. Minimal beda 4 jam jadilah. Ya, Idul Fitri jam setengah 8, 7:04 Idul Adha. Apalagi sekarang ada jam 4:40, lebaran jam 41 baru naik. Ya kesian, cukup lama. Ya kalau sempat hamba Allah tadi sebelum subuh ngantar makanan dulu. Aman dia. Kalau tidak sempat makan, ganti sahur. Siang. Ya kan, kesian. Nah, itu pertama. Kedua, untuk memperpanjang waktu orang melakukan al-dhiyah. Semakin cepat dilakukan sholat, semakin cepat kita memulai al-dhiyah. Walaupun perlu diketahui, nyembelih korban tidak wajib harus setelah sholat. Boleh dilakukan sebelum sholat Id. Boleh. Memang afdalnya setelah sholat Id. Dalam ayat tadi Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, bukan fanhar. Kalau pakai fa itu tartib, harus yang pertama dulu baru yang kedua. Nah, kalau wanhar dan nyembelih, sepakat ulama mengatakan yang penting sudah masuk waktu, itu sudah lewat waktu isyraq, walaupun belum dimulai sholat Id, nyembelih korban sudah dibolehkan. Contoh baik. Contoh, kan kadang-kadang ada bayi hewan itu tiba-tiba ja'al hal, ada penyakit mulut kuku dia, tiba-tiba kejang-kejang, nak nunggu ke sholat Id, mati duluan. Sembelihlah, bismillahirrahmanirrahim, sembelih sebelum sholat Id. Ini karena ada insiden. Dan kata insiden pun juga boleh. Dan kata insiden juga boleh kita untuk menyembelih sebelum sholat Id. Cuma afdalnya ba'da sholat Id. Nah, contoh ini kejadian
Ya, hari ini hari Lebaran kali ini Jumat. Ada orang tetap kami pokoknya hari Lebaran itulah. Memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan afdalnya yang dilakukan oleh umat di hari Lebaran adalah menyembelih korban. Walaupun kita tahu waktu menyembelih korban itu panjang, dari tanggal 10 Dzulhijjah pagi sampai sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, panjang waktunya. Dari beda madhab beda aturan waktu ya. Ini adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i memulai dari sholat id tadi atau sebelum sholat id pagi hari Idul Adha, nyambung sampai tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Terakhir kapan? Sebelum beduk maghrib. Jadi kalau ada sisa sapi, sisa kambing belum disembelih, kambing korban belum ada maghrib, sisa 10 menit cepat ke sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai nyembelih, sudah putus dua kerongkongan beduk misalnya, tidak apa-apa, dianggap sah walaupun sapinya belum meninggal, masih terjadi masih terjadi. Kadang-kadang kepala putus mesti jalan dia. Ya, masya Allah. Sudah selesai nyembelihnya. Masalah mandinya terserah, nak ngulitnya malam silakan. Nah, waktunya panjang nyembelih korban itu.